Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menghormati Tuhan. Khotbah ini dilatar belakangi dari suatu kisah di Alkitab, yaitu tentang pemindahan dan pengangkutan tabut Allah. Dan di sini ada pertanyaan, kenapa si Usa mati ketika ia mengulurkan tangannya kepada tabut Allah pada waktu lembu-lembu tergelincir, seperti yang ada di 2 Samuel 6 sampai yang ke-7. Nah, ini jawabannya, kalau mau ngangkat tabut Allah itu ada syarat dan ketentuannya. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengangkat tabut Allah. Siapa yang boleh? Yaitu orang yang sukunya suku Lewi. Kalau bukan suku Lewi, gak boleh megang bait Allah, tabut Allah maksudnya. Apa sih yang ada di dalam tabut Allah itu? Yang pertama itu 2 loh hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah. Dan juga di dalam tabut ini Allah bersemayam. Di sini Allah berbicara kepada Musa untuk menyampaikan semua yang diperintahkannya. Kenapa sih hal di atas itu bisa terjadi? Seperti kematian akibat tabut Allah itu. Yang pertama itu Daud itu tidak sabar, seperti yang dikatakan di 1 Tawakhid 13 ayat 2 dan 1 Tawakhid 15 ayat 11 sampai ayat 15. Di sini Daud tidak meminta petunjuk Tuhan, tapi Daud mengaku tabut Tuhan dengan caranya sendiri. Perbuatan Daud seolah-olah benar, karena pikirnya dengan cara dinaikkan kereta, maka tabut Allah akan cepat sampai ke Yerusalem. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk memikul tabut Allah, karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kajani, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti yang ada di 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita ini juga adalah imam-imam kajani, dan kita juga adalah anak raja. Nah, ini pertanyaannya, kenapa si tabut Allah itu harus dipikul? Tabut Allah jika dipikul, maka tabut Allah akan lebih tinggi daripada yang memikul. Yang artinya bahwa Allah harus selalu ditinggikan atau dimuliakan dalam hidup kita. Nah, terus tabut Allahnya sekarang itu di mana? Secara fisik memang sampai sekarang tidak ditemukan. Tetapi tabut Allah itu sekarang secara roh bersemayam dalam hati kita. Karena di dalam hati kita menyimpan semua perintah Tuhan. Dan di dalam hati Tuhan berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, dalam setiap langkah kehidupan kita harus meminta petunjuk dari Allah. Memang cara Allah kadang-kala tidak sesuai dengan cara kita. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan.
seperti yang dikatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-8. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan turuti saja, karena hal itu yang terbaik dalam hidup kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jangan andalkan kepandaian kita, kekayaan kita, ataupun pengalaman kita, tapi lakukan saja yang Tuhan perintahkan. Contohnya apa? Lukas 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Yaitu Simon atau Petrus yang percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, maka dia akan hidupnya diberkati. Memang secara contoh ini diberkati secara jasmani, tapi belum tentu kita akan diberkati secara jasmani. Terus yang kedua, itu belajar pada Obed-Edom. Itu dengan cara menghormati Roh Allah. Ya, cara menghormati Roh Kudus atau Roh Allah itu dengan cara yang pertama, jangan memadamkan Roh Kudus seperti yang di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini apa sih? Memadamkan Roh Kudus ini apa sih? Mau bersaksi atau tidak mau menyampaikan pesan Tuhan, atau tidak mau dipimpin. Yang kedua yaitu mendukakan Roh Kudus, seperti yang ada di Efesus 4 ayat 30 sampai ayat 31. Orang melakukan kejahatan itu apa sih? Tidak percaya akan janji Tuhan, bercabang hati, lalai membaca firman Tuhan dan berdoa, dan mengutamakan yang lain lebih daripada Yesus. Yang selanjutnya ada menentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-51. Orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya menentang Roh Kudus. Ya, tapi jangan menghakimi orang beragama lain seperti itu ya. Yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Ya, di Matius 12 ayat 31 yang menyebabkan orang itu murtad. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan, dan juga berkat-berkat lain yang tak terduga, yang juga belum tentu itu adalah berkat jasmani. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.